Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sahabatku dimanapun antum berada, saya mau cerita bab rezeki. Simple, singkat, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Bab apa? Rezeki. Rezeki itu misteri. Rezeki itu misteri. Rezeki itu enggak ada yang tahu. Rezeki itu mutlak urusan Allah. Rezeki itu sudah dibagi dan rezeki itu sudah ditentukan oleh Ilahi Rabbi. Itu hakikat yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi rezeki saya, rezeki ibu-ibu satu dengan yang lain sudah ada bagiannya. Udah ada jatahnya. Yang rezeki saya gak mungkin diambil orang lain, yang rezeki orang lain gak mungkin saya ambil. Itu pakemnya, itu aturannya, itu hakikatnya. Cuman kita gak boleh kemudian duduk-duduk dan berkata, ya kalau rezeki saya gak akan kemana-mana. Terus jadi pengangguran. Nah ini enggak boleh. Itu namanya al-malesu wal kesetu. Males, ya, sesuatu yang tidak terpuji. Nah kenapa kita harus tahu rezeki kita masing-masing itu? Saya punya cerita ini. Jadi saya itu dikasih seseorang roti, ya. Jumlahnya banyak. Dibuat dengan penuh khusyuk roti ini karena memang jualannya roti. Saya dikasih banyak. Saya senang, saya pengen makan. Saya senang, saya pengen makan. Di jalan saya ketemu satu orang, juali saya minum. Juali saya minum. Tapi jualinya itu dengan cara yang menyenangkan. Sumringah, menyenangkan. Karena orang yang juali dengan cara menyenangkan, saya jadi senang. Ya, saya jadi senang. Karena saya jadi senang, saya pengen ngasih sesuatu. Yang kelihatan roti. Yang kelihatan roti. Roti ini saya ambil, yang niatnya cuma ngambil 2 atau 3, tangan saya tidak mau ngambil 2 atau 3, sak bungkus-bungkus saya. Sak kotak saya ambil, saya serahkan. Setelah rampung, gelo hatiku. Loh kok entek roti ini. Satu kotak ini saya serahkan, blek. Kemudian saya melanjutkan perjalanan, saya merenung. Kok bisa ya? Kok bisa Allah Ta'ala ini ngatur rezeki sedemikian hebat, ternyata roti yang saya kira itu jadi teman saya sore hari ini sambil minum kopi di pengajian Rebo sore, ternyata nggak bisa saya sentuh. Ternyata itu disentuh orang lain, diambil orang lain, dimakan orang lain. Kenapa? Karena memang bukan rezeki saya. Saya cuman bature rezeki. Bature itu bahasa Indonesianya apa? Pelayannya, pembantunya. Saya hanya pembantu, saya hanya pelayan yang mengantarkan rezeki ini kepada tujuannya. Ya, kepada tujuannya. Maka konsep ini kalau ada di kepala kita enak. Jadi setiap kali kita kok ngasih seseorang, jangan pernah merasa aku memberi. Memang itu rezekinya, bukan milik saya. Dan belum tentu yang menerima jadi rezekinya. Seperti kasus saya tadi, udah dikasih ternyata merucut diambil orang lain. Ternyata rezeki orang lain. Dan saya nggak tahu cerita kelanjutannya. Apakah tadi yang saya kasih dimakan atau didum-dum sama teman-temannya, wallahu a'lam. Tapi yang saya tahu tadi jadi rezekinya. Jadi rezekinya. Ini kalau ada di kepala kita enaknya luar biasa. Artinya apa? Tidak ada yang kita miliki kecuali yang kita emplok wal untal. Emplok wal untal. Dah itu milik kita itu. Setelah itu jadinya apa? Jangan dibahas.
Nanti selera makan hilang. Yang kita amplok wal untal ya jadinya itu. Sebagian jadi sesuatu yang berenergi, sebagian jadi kotoran ampas-ampasnya, sisa-sisanya jadinya itu. Nah kalau udah ngerti begini, gak ruwet urip itu. Hidup gak bingung. Dari pagi kerja sampai malam, kok aku gak dapat duit ya? Namanya belum dapat rezeki. Pahala sudah, rezekinya yang sifatnya materi belum dapat. Jadinya hidupnya tenang. Dan kalau lihat orang lain kok dapatnya banyak, gak akan iri, gak akan dengki. Kenapa? Karena ngerti yang bagi Allah. Nah kalau Allah mau ngasih dia segitu, saya kok gak suka, berarti saya gak suka sama Allah. Gak suka sama pembagiannya Allah, berarti gak suka sama